ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Dari pernyataan Pak Jokowi tersebut, tampaknya beliau sudah sangat siap untuk membawa persoalan ijazah palsu yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Pak Jokowi juga tidak akan pernah menunjukkan ijazahnya kepada publik, kecuali di persidangan, itu pun harus ada permintaan dari majelis hakim. Tampaknya, Roy Suryo dan kawan-kawan akan menghadapi masalah besar, dan bahkan akan berujung masuk penjara jika mereka tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Pak Susno, jadi artinya pengadilan nanti akan bisa menentukan terakhir? Iya, kita dengar ya, kasihan, kemudian keterlaluan, kita tunggu sampai di pengadilan. Jadi artinya ini sampai ke pengadilan. Nah, yang mana yang sampai pengadilan? Satu yang ada di Polda Metro. Kalau yang di Bareskrim kan sudah berhenti nih. Selesai penyelidikan. Nah, di Polda Metro tadi betul kita harapkan nanti publik akan melihat ijazah itu, karena ini peradilan pidana kan itu tentunya menjadi barang bukti ya. Menjadi barang bukti, hasil laboratorium juga akan dibacakan secara lengkap gitu. Jadi pembandingnya itu ijazah siapa, kemudian saksinya siapa, yang disebutkan 30 dan sebagainya tadi mungkin diambil take over oleh Polda Metro, diperiksa ulang untuk saksi dalam kasus pencemaran nama baik dan IT. Jadi, nah saya tidak tahu apakah berita acara laboratorium itu berita acara penyelidikan atau berita acara penyidikan. Kalau untuk kepentingan penyidikan dia pro justisia, tetapi kapan proses ini ditingkatkan menjadi penyidikan? Kan belum kan? Itu menjadi pertanyaan baru ya, nanti ya. Hati-hati, karena ini nanti akan digugat oleh pengacara, misalnya hasil lab di take over untuk menjadi barang bukti atau alat bukti di Polda Metro Jaya. Publik akan bertanya, ini kan penyelidikan, tidak pro justisia. Yang pro justisia pada tahap penyidikan. Baik. Termasuk saksi-saksi. Juga harus diperiksa ulang saksi penyidikan. Mendengar penjelasan dari Pak Susno Duaji, Roy Suryo merasa ciut nyali. Roy Suryo bahkan ngeles dan minta bantuan netizen untuk terus membantunya. Padahal, dari awal kasus ini, Roy Suryo dan kawan-kawan sangat yakin akan tuduhan mereka, bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Mari kita simak ucapan Roy Suryo. Jadi jangan meragukan mata orang Indonesia lah Pak Rifai. Jangan meragukan netizen. Ya gitu. Kenapa? Karena netizen melihat postingannya si Dian Sandi, itu langsung bisa menganalisis. Gitu loh. Gitu. Bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Rismond. Tapi juga banyak pakar-pakar ITB ini, ada yang pakar wanita, ada yang cowok juga banyak kelompok. Teman-teman UGM juga siap, mereka juga akan meneruskan penelitian ini kalau misalnya terjadi sesuatu pada saya atau pada Dr. Rismond atau pada Dr. Rifa. Itu sudah siap mereka. Jadi mereka tuh bisa benar-benar tahu, oh ini sebenarnya ya, dan ini terkesan konferensi pers kemarin yang dilakukan oleh Pak Bareskrim itu malah menutupi ini gitu loh. Coba kalau itu misalnya, sekali lagi, misalnya itu ditunjukkan saja langsung dan digelar sebagaimana UGM, ini sudah 2 kali UGM tidak melakukan penggelaran itu, kemudian Mabes Polri juga tidak melakukan penggelaran itu, sehingga semakin nampak semakin tinggi, apalagi dengan statement-statement yang sen kiri belok kanan tadi. Oke Mas Roy, tapi kalau kemudian Bang Rifai tadi mengatakan ya kalau bergulir di Polda Metro Jaya dan akan ke pengadilan begitu, artinya semua akan clear dong, akan dibuka Pak Jokowi menunjukkan kepada hakim dan pengadilan. Kalau begitu nyatanya di pengadilan Solo itu sudah ditunggu, nggak datang juga. Padahal itu pengadilan juga kan. Jadi kan nggak menghormati pengadilan. Gitu. Jadi Anda ya kalau proyeksi atau mengira-ngira nanti tidak akan kemudian Pak Jokowi datang dan tadi Bang Rifai mengatakan ya harus dibersihkan dong. Sudah dijawab dulu Mas Bram. Apa? Ya itu tadi. Ya, kalau menurut Anda, saya menanyakan penggambaran Anda tentunya Mas Roy. Tunggu saja nanti masyarakat akan bisa menilai. Karena udah berkali-kali
ada di Solo, di mediasi, nyatanya di deadlock-kan. Padahal hari yang sama, oke lah, mediasi pertama Pak Jokowi lagi tidak ada di Indonesia, lagi ada di lagi ada pemakaman Vatikan. Ya, kemudian yang kedua tuh dia ada di Solo, ada di kota Solo, tapi malah menerima tamu penyanyi. Oke. Ya. Mediasi yang ketiga juga masih ada di Solo, tapi menerima tamu yang lain. Jadi artinya kan publik juga menilai ini gitu loh. Gitu. Saya sih sekali lagi, saya sebenarnya tidak berkepentingan sampai jauh ke politik ini. Yang saya kepentingan adalah kejujuran. Ketika kami memaparkan hasil fakta, hasil ilmiah, sains, itu hasilnya begini. Dan ini sebenarnya adalah satu spesies yang berbeda antara fake or not fake di ilmu pengetahuan atau match and match ilmu pengetahuan dengan yang hukum. Tapi ini mau diadukan, ya sudah silakan saja. Oke, kami dapat poin Anda.